Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan teman-teman seputar budidaya ikan gabus. Teman-teman yang mau tanya bisa langsung chat ke WA saya di 0816658779 ya. Saya ulangi 0816658779. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Dari Bapak Sutejo yang ada di Cikarang. Selamat siang Pak Suwandi. Selamat siang Pak Tejo. Kok sekarang tidak pernah live lagi? Kapan Pak live-nya? Kan kita bisa langsung tanya dengan Pak Suwandi. Ya Pak Tejo, sabar ya. Nanti kalau live kita bulan depan kita baru live lagi seperti dulu. Ya nanti bisa langsung tanya-tanya, bisa langsung chat ya. Karena memang kita baru ngatur waktu untuk live. Nanti satu minggunya kita jadwalkan 2 kali live ya di channel Dunia Ikan Gabus ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus. Kita akan live dan Bapak bisa langsung tanya di situ. Berikutnya dari Bapak Marwan yang ada di Bogor. Saya penonton setia channel Dunia Ikan Gabus Pak. Saya mau tanya, apakah prospek ikan gabus ini masih sangat bagus? Karena saya baru memulainya dan mungkin baru menuai hasilnya 6 bulan ke depan atau lebih. Apakah pasarnya masih oke? Bicara masalah prospek ikan gabus ke depan, ya harapan kita masih tetap bagus. Karena memang kalau kita melihat dari sisi peternak, para pembudidaya juga mulai meningkat banyak, tetapi masih saja berkutat pada hanya sebatas usaha sampingan. Tidak banyak orang yang mau serius di usaha perikanan ikan gabus khususnya, yang dijadikan topangan hidup dan menjadi jaminan masa depan. Ya, karena kan kebanyakan kan ikan itu hanya digunakan untuk sampingan. Ya, walaupun ada ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang peternak ikan gabus, tetapi mereka hanya sebatas menjadi pelaku usaha sampingan. Kalau usaha sampingan pasti semuanya hanya terbatas. Mereka tidak akan fokus di situ. Dan ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Ya, buat orang yang fokus tentunya akan memperjuangkan usaha itu agar tetap berhasil. Gimana caranya? Jika ada masalah dicarikan solusi. Tapi buat orang-orang yang usahanya jadikan sampingan, mereka tidak akan maksimal dalam mengelola perikanan ikan gabus. Kalau ada masalah ya sudah bar gitu aja. Yang mati ya sudah berhenti, tidak akan memulai lagi atau tidak akan mencari solusi dari kematian ikan gabus mereka. Jadi harapan saya ke depan ini masih cukup bagus ya. Karena memang ibarat orang usaha kompetitornya belum begitu banyak, Pak. Saya sudah 12 tahun menekuni ini, saya merasakan memang kebutuhan ikan gabus tidak ya atau belum bisa dicukupi sampai hari ini ya. Jadi tetap semangat terus Pak untuk ke depan, seriusi, masih banyak kesempatan untuk kita mengembangkan ikan gabus. Apalagi ikan ini kan lain dari ikan yang lain. Kalau ikan yang lain kan hanya sebatas orang konsumsi. Kalau konsumsi tingkat kejenuhannya tinggi Pak. Semua produk itu untuk dimakan manusia itu booming banyak ya sudah. Alokasi ke pengolahan masih juga terbatas. Sementara kalau ikan gabus ini konsumsi juga oke, di dunia medis pengobatan ini diburu. Minyak albuminnya nilainya per milimeter 1 mili aja sudah sekarang 2 juta. Jadi nilai ekonomisnya sangat tinggi. Orang yang mau masuk di pengolahan pun membutuhkan ikan ini ya Pak. Terus semangat Pak Marwan yang ada di Bogor. Masih cukup lama prospek, masih punya kesempatan. Bapak Kuncoro yang ada di Blora. Saya membeli bibit dari teman yang menangkap dari alam, jumlahnya 1000 ekor. Tapi kok tidak mau makan pelet ya Pak? Gimana ini Pak? Sudah 1 minggu. Tidak banyak yang mau makan dan masih banyak yang kurus. Mulai banyak yang kurus dan mati. Ya mohon solusinya. Untuk benih ikan gabus yang ditangkap dari alam, ya kemudian oleh si penangkap ini dijual keluar, harusnya disampaikan kepada pembeli bahwa Pak, bibit ini sudah makan pelet. Pak, bibit ini belum makan pelet. Sehingga kalau Bapak membeli dari teman, tanyakan apakah sudah makan pelet atau belum. Sehingga pada saat perawatan kita bisa
merawat dengan baik. Kalau pelet ya kita beri pelet, kalau daging ya kita beri daging, sehingga ikan ini bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau seperti ini yang Bapak alami, Bapak harus ngajari dulu benih Bapak ini untuk diajari pelet. Bisa menggunakan kutu air, cacing sutra yang dicampur dengan pelet, bisa juga dengan menggunakan produk yang kita miliki berupa Kanafood. Kanafood nanti tinggal dicampur menggunakan PF 500, itu sudah bisa untuk ngajari ikan gabus makan pelet. Berikutnya Bapak Felix yang ada di Jakarta. Ya, selamat sore Pak Suwandi. Kalau ikan gabus diberi usus ayam sampai panen, kira-kira kapan Pak saya memulai ikan gabus saya beri makanan berupa usus? Kalau kita mempunyai benih, kemudian kita memang mau memberi ikan itu makan berupa daging atau usus, itu ngajarinya alangkah baiknya sejak kecil. Sejak usia 1 minggu atau 2 minggu. Ya, mulai ikan usus ayam itu digiling menggunakan gilingan daging yang halus. Ya. Kemudian dalam kondisi mentah diberikan kepada ikan. Nanti bentuknya kan seperti adonan tapi halus, itu agar ikan itu mulutnya bisa makan karena mulutnya kan masih kecil. Jadi jangan sampai setelah usia 2 bulan. Jadi jangan sampai dengan pelet dulu. Jadi kalau dengan pelet 1 bulan, kemudian 2 bulan pakai pelet baru daging, nanti repot, agak kesulitan. Ikan itu tidak mau makan. Yang bagus memang langsung saja dari cacing beralih ke daging atau langsung memang menggunakan usus sejak kecil. Ya Pak, silakan nanti dicoba. Semoga berhasil. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Edi Suryanto ya, yang ada di Cilacap. Selamat siang Pak Suwandi ya, selamat siang ya. Saya mau menanyakan, saya menangkap ikan gabus dari alam. Kalau menurut saya itu 1 pasang. Mohon Pak Suwandi cek apakah jantan atau betina. Kemudian saya taruh di kolam 1 pasang, sudah berusia kurang lebih di kolam saya 1 bulan lebih. Bahkan sudah 1 bulan 1 minggu kalau menurut saya. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda ikan gabus mau bertelur. Gimana Pak solusinya? Ya kalau kita bicara ikan gabus dari alam kan tidak serta-merta langsung bisa dijadikan untuk induk kan. Jadi ikan gabus dari alam itu dijinakkan dulu. Nah, dipastikan dulu. Kalau tadi suruh melihatkan jantan betina, kalau hanya lewat video atau lewat foto saya kesulitan kalau kita nggak bisa langsung melihat ya. Jadi jinakkan dulu, kemudian dipastikan dirawat, diberi makan dulu ya, sehingga betul-betul ikan itu sudah jinak, kemudian nanti baru harapan dijodohkan kalau memang dia adalah jantan dan betina. Kalau kita hanya dapat dari alam langsung kita pasangkan, yang terjadi ya seperti Bapak alami, kadang ada yang sudah 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai setengah tahun, lalu bosen ya, kemudian beli induk dari sini. Jadi itu bagian dari sebuah pembelajaran Pak. Jadi yang liar jinakkan dulu, dikasih makan sesuai dengan makanan buatan yang kita miliki, agar nanti dia mau jinak di kolam. Setelah jinak di kolam dia mau mijah, mau bertelur di kolam ya. Jadi kalau dari apa yang Bapak sampaikan, cek dulu Pak jantan betinanya ya, kalau tidak mau bertelur. Kemudian di situ alangkah baiknya dijinakkan dulu, dikasih makan, dirawat dengan baik, sering dikuras, kemudian nanti dimasukkan ke kolam ya. Itu nanti baru bisa kita mengharapkan untuk bisa mijah seperti ikan hasil budidaya. Oke Pak ya, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana ya, kita masih akan menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Sukses terus teman-teman, sukses terus budidaya ikan gabus Indonesia. Dan bagi yang pengen gabung ke Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus Indonesia ya, grup WA, baca dulu ya tolong aturan dari grup ya. Kemarin banyak yang mau masuk sementara belum membaca peraturannya ya, nanti daripada kecewa karena ada peraturan harus ditaati pada grup itu ya, dimana grup ini tidak sama dengan grup yang ada di luaran ya, tidak sebebas grup yang ada di luaran, jadi harus ikuti aturan di grup. Ini hanya sebatas grup forum komunikasi ya, di situ tidak boleh
ada jual beli, tidak boleh ada promo-promo. Ya, di situ hanya kita berinteraksi, berkomunikasi, saling tanya jawab, saling bertukar pengalaman, tips atau trik dalam budidaya ikan gabus demi kemajuan kita bersama pengusaha ikan gabus. Ya, ikuti ya, yang mau baca dulu di aturannya. Nanti kalau udah setuju bisa kirim nama sama alamat ke nomor WA saya di 0816658779. Tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Sukses untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.